Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kita muliakan bersama Ketua PCGP Ansor Kabupaten Tegal, sahabat Fanani SEMM, yang kita muliakan bersama Kasat Korjab kita, Komandan Zaini Masadi, yang kita taati instruksinya, dan yang kita muliakan bersama guru kita, Kepala MDS Rijal Ansor Kabupaten Tegal, Kiai Idris Salis, yang kita taktimi fatwa-fatwanya, para sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, baik yang hadir di tempat ini maupun yang berada di luar sana, baik yang ada di dunia nyata maupun di dunia gaib. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang keberapa ini? Rolas. Berarti wudulas dina maning ya. Cara pertandingan gue berarti apa ya? Per-8 final apa seperempat final? Artinya sudah ada mulai yang berguguran. Tapi saya yakin kalau sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser masih semangat menjalani ibadah puasa. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di bulan Ramadan. Barangkali ini adalah doa kita yang kita panjatkan. Sebulan yang lalu mungkin kita sering memanjatkan doa, Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa balighna ramadana. Kita bermunajat kepada Allah, wa balighna ramadana, supaya kita sampai, artinya menjumpai bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan tidak hanya di bulan ini kita berjumpa, tapi tahun depan dan tahun depannya lagi kita bisa berjumpa kembali di bulan Ramadan. Allahumma amin. Begitu istimewanya bulan Ramadan, sampai-sampai orang yang gembira ketika menyambutnya, sebagaimana sabda Rasul, man fariha bidhuli ramadana haramallahu jasadahu ala niran. Gembira saja ketika menyambut Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, maka haram jasadnya masuk neraka. Baru nembe seneng karena kedatangan bulan Ramadan, apalagi menjalankan ibadah Ramadan. Bahkan saking begitu luar biasanya Ramadan ini, istimewanya Ramadan ini, kata Rasul, la ta'lamu ummati ma fi ramadana la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kata Rasul, seandainya umatku tahu kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, maka dia menginginkan sepanjang tahun itu bulan Ramadan. Kuat apa orang kira? Setahun full Ramadan. Kayak sahabat Agus kayaknya keder, makanya enggak Ramadan siap-siap THR. Setahun full Ramadan terus THR terus.
Jadi saking begitu mulianya sampai menginginkan satu Ramadan itu, satu tahun itu adalah bulan Ramadan. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini li'annal hasana fihi mujtami'ah. Kebaikan itu kumpul. Jadi bulan Ramadan ini kebaikan-kebaikan itu kumpul. Dan memang kita menjumpai banyak kegiatan-kegiatan yang baik itu ada di bulan Ramadan. Seperti kegiatan kita pada malam hari ini. Kemudian wa ta'ata makbulah. Ketaatan itu diterima. Jadi kalau kita taat kepada Allah, makbulah diterima. Kemudian wa da'wati mustami'ah. Doa-doa itu mustajabah, terkabul. Jadi ini kesempatan kita untuk berdoa. Jadi bagi yang masih jomblo ini kesempatan. Karena apa? Wa da'wati mustajabah. Doanya terkabul. Yang jomblo ini kesempatan. Doa minta istri yang ya apa namanya, pokoknya serbalah kesempatan ini berdoa. Kalau bisnis sepanjang hari doanya minta bahasanya nyeluk bojo sing ayu, sugih, anggar ora sugih ya sepenting sugih. Kemudian wa dunuba maghfurah, dosa itu diampura. Wal jannata mustaqotun lahum, dan surga itu rindu kepada orang yang soim, orang yang menjalankan ibadah puasa. Sahabat-sahabat Ansor, sahabat Banser yang kami hormati, di kesempatan ini, di pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan bersama-sama ngaji bareng, itu kitab Wasiatul Mustafa. Kitab Wasiatul Mustafa ini adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yaitu ulama Mesir dan termasuk wali kutub. Wasiatul Mustafa ini adalah kumpulan, kitab Wasiatul Mustafa, kumpulan dari wasiatnya atau dawuhnya Kanjeng Rasul kepada sahabat Ali, menantunya sekaligus sepupunya. Jadi kumpulan daripada wasiatnya Nabi kepada sahabat Ali. Dan sahabat Ali karma wajah merupakan figur anak muda, figur remaja yang begitu takdim kepada gurunya, takdim, taat patuh kepada Rasulullah. Pembuktiannya itu adalah ketika hijrah, pada saat hijrah ketika rumah Nabi itu dikepung oleh kaum Quraisy yang akan membunuhnya, itu ada 3 orang. Nabi, kemudian sahabat Ali, kemudian Abu Bakar. Nah, sahabat Ali itu diperintahkan oleh Rasulullah, bahasanya kalau sekarang mungkin diinstruksi langsung oleh Rasulullah, "Hei Ali, kamu menggantikan posisi tidurku." Bocah nom, bahasanya cara anu saiki ya ansor ngono ya, nom. Diperintah sama Rasulullah untuk menggantikan posisi tidurnya. Padahal posisi tidur itu adalah tidur yang sangat menegangkan. Karena pada saat itu Kanjeng Rasul sedang diancam mau dibunuh oleh kaum Quraisy. Sahabat Ali ketika diperintah itu dia langsung bahasanya sami'na wa ta'na, patuh terhadap perintah Rasul. Bocah enom diperintah untuk menghadapi sesuatu yang luar biasa, menggantikan posisinya tidur Rasulullah. Iya baik, padahal jam gue urung bojo ya Pak Kiai. Langsung siap diperintah kon menggantikan Rasul. Orang muni datang, orang datang nganyang, orang muninya Rasul aja nyongo. Abu Bakar bos yang istuwa nyotai si panjang jangkauannya ndak, nurut patuh menggantikan posisi tidurnya Nabi. Ya patuh nom. Sehingga pada saat itu kaum Quraisy itu bahasanya kecelek, dalam artian
mengintip, ngileng, nginggeng esiana wong turu. Nah inilah kemudian sahabat Ali kemudian mendapatkan karamallahu wajhah. Mudah-mudahan Allah memuliakan wajahnya karena dianggap menyerupai dengan wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari sebelum kita mengkaji kitab ini, kitab Wasiyatul Mustafa, kita hadiah Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillahi ta'ala wali syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wali karamati awliyah wali ma'unati ulama'illah wa nahusu hususan li sayyidina Ali ibn Abi Thalib karma wajhah wa muallif hadzal kitab sa'ulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani zat kang maha welas asih ing dalam dunia akhirat, Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi tetepane Allah Rabbil alamina kang mangerani wong alam kabeh. Wassalatu lan utawi sholawat utawi rahmat takdim wassalamu lan selamatan iku ala sayyidina muga tetep ing atase bendoro kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Nabi wa sahbihi lan muga tetep ing atase pira-pira sahabat Nabi wassalama lan mugi-mugi paring keselamatan ai ala alihi wa sahbihi. Wa ba'du lan sawise madkur sawise alhamdulillah lan sholawat fa hadhihi mongko utawi iki kitab iku wasiatul Mustafa iku wasiatul Mustafa wasiat Nabi ingkang den pilih alaihi salatu wassalam li aliin marang Ali bin Abi Thalib li aliin marang Ali rupane ibni Abi Thalib anake Abu Thalib karamallahu karama muga-muga muliakan sinten Allah Gusti Allah wajahu ing wajahe sahabat Ali. Jadi ini adalah kitab Wasiatul Mustafa wasiatnya Kanjeng Nabi kepada sahabat Ali. Qala dawuh ngendika sapa Ali da'ani nimbali ngundang ni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahalautu mengko persepen sapa ingsun mau sertane Kanjeng Rasul fi manzilihi ing dalem umahe Kanjeng Rasul, daleme Kanjeng Rasul. Jadi sahabat Ali niku dawuh pada saat itu niku diundang, ta'ani diundang diceluk dening Kanjeng Rasul. Falatu berarti diundang persepen artinya mendiri 4 mata di rumahnya Kanjeng Rasul. Jadi sahabat Ali diundang untuk 4 mata dengan Kanjeng Rasul di rumahnya Kanjeng Rasul. Faqala mongko nuli dawuh apa Kanjeng Rasul maring ingsun. Dawuh inggih punika ya Aliyu, he Ali angta utawi sira minni saking ingsun iku bi mangsilati Haruna kelawan gon-goni panggonane Harun min Musa alaihissalam hangking Nabi Musa alaihissalam. Jadi Kanjeng Rasul niku dawuh maring sahabat Ali
hei Ali, kamu itu dengan saya adalah sebagaimana kedudukan Nabi Harun dengan Nabi Musa. Ghairu annahu saliyane temen setahun kelakuan la nabiyya iku la nabi ora ana nabi iku wujud ba'di sawise ingsun. Jadi begitu mulianya kedudukannya sahabat Ali sebagaimana kedudukan Nabi Harun dengan Nabi Musa. Bahkan Kanjeng Rasul dawuh ghairu annahu la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi sayangnya tidak saya. Berarti bahasanya karena Nabi Ali. Ini berarti saking mulianya sahabat Ali. Ini setemene ingsun kanjeng Nabi usika iku usika iku wasiat ka ing sira usika wasiat apa ingsun ka ing sira al-yauma ing dalam ikaladina biwasiatin kelaman wasiat in angta lamun utawi sira hafidtaha apal ngreksa sapa sira ha ing wasiat ista mangka urip sapa sira hamidan hale terpuji wa mutalan mati sapa sira sahidan hale mati syahid wa ba'asaka lan akan ka ing sira sapa Allah Gusti Allah yaumal kiamati ing dinten kiamat faqihan hale ngerti hale paham aliman tur hale alim. Jadi Kanjeng Rasul niku berwasiat pada suatu hari ketika diundang niku, ternyata diundangnya sahabat Ali ke Rasulullah di rumahnya untuk 4 mata itu karena Kanjeng Rasul ingin mau berwasiat menyampaikan sesuatu kepada sahabat Ali. Dan di dalam wasiat itu Kanjeng Rasul niku in anta hafidtaha. Ya, Ali seandainya kamu mau menghafal, ngreksa, mengamalkan wasiatku ini istahamidan, maka kamu akan hidup dengan terpuji. Dan memang kenyataannya sahabat Ali itu hidupnya tegak lurus, hidupnya terpuji. Wa mutasahidan, dan mati dalam keadaan mati syahid. Ternyata bahasanya sudah, ini adalah kode dari Kanjeng Rasul bahwa sahabat Ali itu ternyata nanti matinya, meninggalnya adalah dalam kondisi mati syahid. Itu kalau tidak salah itu 40 Hijrah tanggal 17 Ramadan. Jadi tanggal 17 Ramadan itu ada peristiwa subuh berdarah tahun 40 Hijrah ini. Tapi dibunuh oleh orang Islam itu sendiri. Dan tidak main-main, yang membunuh adalah orang yang hafid Quran, yaitu Abdurrahman bin Muljam. Muljam ya, bukan Maljum. Ragu sekali ini Maljum, Muljam Maljum ya, yang baik. Ini Abdurrahman bin Muljam itu adalah sahabat yang ketika hidup di zaman Umar, bahkan Amr bin As, gubernur Mesir itu meminta seorang guru untuk mengajarkan Al-Quran di sana. Dan sahabat Umar mengirim Abdurrahman bin Muljam untuk mengajarkan Al-Quran fikih di Mesir. Dan begitu semarak ternyata, karena luar biasa dalam mengajar, banyak yang ikut pengajiannya Abdurrahman bin Muljam. Akan tetapi Abdurrahman bin Muljam itu bisa dibilang dikatakan hafal Al-Quran, tetapi hanya sampai di kerongkongan, tidak sampai di hati. Inilah awal munculnya nanti akan melahirkan paham-paham takfiri, paham-paham radikal. Qurannya hafal, tetapi radikal, mengkafir-kafirkan yang lain. Bahkan sampai
menghalalkan darahnya. Ini yang repot. Itu termasuk golongan Khawarij yang keluar dari bahasan sahabat Ali. Ketika terjadi pada waktu terjadinya perang Siffin antara sahabat Ali dengan Muawiyah yang pada saat itu memimpin di Syam. Karena pertemuan kemudian sahabat Ali dan Muawiyah itu melakukan perdamaian, arbitrase, tahkim di situ. Tetapi karena melakukan perdamaian, Khawarij itu tidak mau, sehingga muncullah Khawarij. Dia keluar dari golongan sahabat Ali karena menganggap Muawiyah adalah buhot. Kalau orang yang memberontak itu harus dilawan, bukan malah damai. Itu dalam awal mula Khawarij. Jadi bahasanya itu begini, sahabat Ali yang begitu dekat dengan Kanjeng Rasul, bahkan kedudukannya seperti Harun, Nabi Harun dengan Nabi Musa, sampai dihukumi kafir oleh orang Khawarij. Sampai dihukumi kafir, bahkan halal darahnya. Jadi nggak heran kalau baru kelas gawagis, kelas gus, kalau orang takfiri mengkafir-kafirkan itu ya bahasanya wajar. Karena apa? Sahabat Ali saja Khawarij sampai mengkafirkan, padahal sahabat Ali. Jadi peristiwa itu terjadi sekitar tahun 40 Hijriah, 17 Ramadan. Ini cikal bakal munculnya paham takfiri. Dan saya yakin Ansor, Banser adalah terdepan di dalam berkaitan untuk memerangi kaitan Islam radikal. Sebab kalau Islam radikal sudah mengkafirkan, bahkan sampai menghalalkan darahnya, ini repot. Padahal Islam adalah rahmatan lil alamin. Kalau sudah menghalalkan ini nanti sebagaimana Abdurrahman bin Muljam, dia itu berpendapat karena menganggap kalau sahabat Ali ada 3 orang waktu itu berkumpul. Ada sahabat Ali, Abdurrahman bin Muljam, kemudian Al-Bakar bin Abdullah, kemudian Al-Bakar bin Hatimi. Itu berkumpul untuk menganggap 3 tokoh penting ini yang menjadi sumber konflik sehingga harus dihabisi, yaitu sahabat Ali, kemudian Muawiyah, kemudian Amr bin As. 3 orang ini sampai bahasanya kalau yang trennya sekarang adalah bahasanya adalah melakukan bunuh diri, siap untuk mengorbankan jiwanya. Kalau orang sudah mengorbankan diri tapi dengan paham yang keliru, tapi menurut keyakinannya repot, sehingga muncul bahasanya bom panci ya, panci kayak orang hebat, akhirnya nganggone kulkas, misal kulkas orang hebat, yang panci cilik namun sih ya, akhirnya bom pirang-pirang. Nah ini repot. Dan kita sebagai Ansor, sebagai Banser harus betul-betul menfilter ketika ada kajian-kajian atau di samping kita yang berpaham radikal. Sebab ini bahaya sekali. Radikal itu bahaya sekali karena akan memunculkan pertumpahan darah. Kenapa sangat berbahaya Islam radikal itu? Karena menganggap golongan selain dirinya adalah kafir dan halal darahnya. Sehingga syukur alhamdulillah kalau para sahabat-sahabat masih tetap berpegang teguh kepada ahli sunnah wal jamaah. Ya Aliyu, hai Ali. Ini wasiat yang pertama dari sahabat Nabi. Ya Aliyu, hai Ali, man utawi sopone wong akala lamun mangan sapa wong al halala ing panganan sing halal, sofa mongko bersih apa dinuhu apa agamane man, waroko lan tipis atau lunak apa kolbuhu apa atine man, mesti man sing mangan sing barang halal. Walam yakun lan ora ana niku lidakwatihi marang
dongane man apa hijabun aling-aling. Jadi ini yang pertama adalah Kanjeng Rasul niku wasiat maring sahabat Ali sapane wong sing mangan manganan sing halal, maka dia akan memperoleh 3. Apa saja? Yang pertama adalah sofa dinu. Maka agamanya itu bersih. Artinya bersih tadi terhindar dari paham-paham yang sesat.